Thank you Kak Rebecca udah datang ke sini bareng Kai sama Kimo. Thank you so much. Thank you juga udah ngundang kita. Ini pertama kalinya loh kayak Kimo masuk ke apartemen. Oh Biasanya ya? iya nggak pernah masuk kayak ke indoor, terus bebas kayak gini. Iya, Kalau misalnya ke iya, indoor kan iya, biasanya kita sering cuma boleh anjing kecil, terus juga harus bawa stroller. Betul. Tapi kayak Kimo bebas banget di sini. Bebas Thank you ya. juga. Kita juga happy di sini. Bener-bener tadi lihat pas masuk, wah gede banget nih. Iya soalnya memang Savia Fasa ini because it's an ultra luxury apartment, jadi memang dia juga pet friendly, located in Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Jadi mereka memang membuat kayak environment yang sangat mendukung untuk pet bisa tinggal di sini alongside with human gitu sih. Makanya Keren. very committed, makanya mereka bener-bener kayak allow kayak pets, dia ngeliat size-nya. Ini kan size-nya udah gede banget ya bener, biasa ya. bener. Nah Kak, boleh nggak diceritain cerita adoption Kai sama Kimo gimana? Jadi awalnya itu gara-gara aku priwet sama suami aku di Melbourne tahun 2019. Di sana itu kita ke satu mountain namanya Mount Baobab. Di sana kan kayak ada salju terus banyak husky-nya gitu. Tiba-tiba ngelihat kok ada satu husky-nya agak beda nih, badannya besar tapi pas dideketin friendly banget, ternyata baru tahu itu Malamut gitu. Setelah itu ngecek-ngecek di YouTube ada breedernya juga di Bandung kan. Iya, Kebetulan iya, kan iya. kita tinggal di Bandung. Jadi Pas banget tinggal di Bandung. betul, pas banget tinggal di Bandung. Jadi ya udah kita mutusin ngelihat si Kai dulu nih pertamanya. Oke. Ternyata suka lucu gitu. Waktu umur dia 2 bulan pertama kali. Terus seiring dengan berjalannya waktu kita ngeliat kok kayaknya Iya. si Kai ini sendirian kasihan gitu. Jadi kita adopt juga si Kimo. Kebetulan memang Alaskan Malamut White itu agak jarang di Indonesia gitu. Jadi begitu breedernya post di Instagram kita langsung oke, mau nih gitu buat temennya si Kai I gitu. see. Mereka jarak umurnya beda berapa tahun nih? Kurang lebih 6 bulan. Oh cuma beda 6 bulan Iya. ya, jadi nggak jauh-jauh banget. Nggak terlalu jauh benar. Kan ini namanya Kai Xavier ya? Betul. Namanya udah kayak ini ya, nama lengkap gitu ya, nama belakangnya ya. Ini kan anjing termuda peraih Indonesian Champion. Betul. Boleh diceritain nggak Kak, awal mula Kai bisa ikut dog show gimana sih? Emang rencananya mau adopt untuk ikut show kah atau gimana? Jadi si Kai ini memang turunan dari champion. Papanya itu champion 3 negara, mamanya juga udah champion. Bloodline-nya dia memang udah champion jadinya. Jadi memang ada kualitas show kalau dia ini. I see. Setelah itu dari awal kan memang kita adoptnya kayaknya memang karena dia udah bloodline-nya buat anjing show, kenapa nggak kita ikutin buat show aja gitu. Jadi sejak kecil dari umur 2 bulan itu udah kita ikutin pelatihan, terus juga makannya kita jaga memang buat di-showin gitu sih kayaknya. Emang kalau qualification untuk bisa ikut show kayak apa aja sih kriterianya gitu? Sebenarnya itu ada kualifikasinya. Kalau misalnya Malamut ini dia harus short hair, nggak bisa. Si Oke. Kimo nggak bisa ikut karena Kimo itu long hair, jadi kualifikasinya berbeda. Berarti pertama memang naturally short hair. harus short Betul. hair. Terus? Udah kayak gitu, nanti tinggal penilaiannya sama si jurinya aja gitu. Jurinya suka nggak dari top line-nya dia, dari cara dia lari, movement-nya dia, apakah suka apa enggak gitu. Berarti kayak yang dinilai biasa apa aja tuh Kak kalau lagi show? Biasa dari anatomi badan. Oke. Anatomi badan itu dicek top line-nya bagian atasnya, terus dibuka giginya, mukanya gimana, bulunya, apakah glamor apa enggak gitu. Dari itu yang pertama. Oke. Yang kedua biasanya dari movement. Jadi si Kai ini akan diajak lari muter ke ring gitu, satu ring. Dilihat cara larinya dia enak apa enggak gitu. Menurut juri, oh ini larinya enak nih, lemparannya gitu. Juri kalau suka oke, langsung dilanjutin ke next ininya biasanya. Berarti kalau pribadi kelasnya. Kak Rebecca kalau di rumah jagain si Kai atau train dia tuh gimana sih? Maksudnya biar dia tuh selalu siap untuk ikut champion gitu loh. Kita makanan itu pasti harus yang berkualitas kita siapin. Terus juga vitamin kan kita siapin vitamin bulu, vitamin buat kalsium. Udah gitu juga biasanya dalam 1 minggu itu dia 3 kali latihan sama ada coachnya juga. Jadi kita bawa dia latihan untuk bisa konsisten terus lah. Dan tiap hari kita bawa dia juga kayak jogging. Kalau misalnya jogging nggak bisa, kita bawa dia treadmill biasanya di rumah. Oke, ada treadmill. pasti. Pasti. Sehari harus berapa kilometer tertentu ada nggak? Enggak, yang penting ya? kalau misalnya dia kira-kira udah capek ya udah istirahat gitu. Yang penting dia staminanya tetap dijaga. Karena itu nanti pas kejuaraan dia harus memang muter. Betul. Gitu. Dan itu bisa seharian tuh dari pagi sampai malam. Kalau Jadi misalnya harus lanjut endurance-nya oke ya. Betul. Gitu. Staminanya harus oke kalau si Kai. I see. Tapi Kimo juga
diajak juga sekalian. Karena adiknya jadinya Kimonya juga ikut lah ini gitu. Jadi dari segi makanan si Kimo juga kita samain sama si Kai. Ya, treatmentnya juga kita treatment si Kai kayak kita treat si Kimo kayak anjing show juga gitu. Iya, betul. Nah, berarti kan udah menang kejuaraan-kejuaraan, berarti kayak bangga dong ya jadi maminya gitu kan si Kai pribadi. Ada nggak satu unforgettable moment yang Kak Rebecca rasain gitu? Bisa diceritain nggak? Si Kai ini kan sekarang udah Indonesian Champion kan, jadi memang paling nggak bisa dilupain itu ketika dia meraih kualifikasi itu gitu, sudah masuk jadi Indonesian Champion. Jadi waktu itu tuh di Jogja tahun lalu. Biasanya tuh kalau Kai Show di seluruh Indonesia, ke kota-kota di seluruh Indonesia. Keliling gitu? Keliling, betul. Surabaya, Jogja, Semarang, Jakarta, Bandung, jadi suka muter. Biasanya saya dan suami suka ikut si Kai Show. Nah di Jogja ini, waktu umur dia 18 bulan, dan juri-jurinya itu kan juga dari luar negeri kan. Ternyata pas show juri-jurinya itu sangat seneng sama si Kai, jadi dia sampai dapat gelar di Best in Show. Jadi dia ya dari antara 300 peserta dia salah satu yang terbaik gitu. Waktu itu bawa pulang sampai 7 piala, sampai bangga banget gitu waktu itu. Bener-bener proud moment sih. Kalau misalkan ada yang juga bilang kan, tadi kakak bilang pas lagi pre-wed di Melbourne ada lihat satu kayak kok husky tapi bukan husky gitu ya. Tapi kan dia kan kayak karena dia friendly ya, berarti kan kayak ada sisi manjanya. Betul. Gimana sih mereka nunjukin kalau mereka tuh pengen deket-deket, pengennya nempel gitu? Jadi kalau misalnya di rumah itu kan mereka punya kamar khusus gitu kan. Setiap Oke. kali saya masuk ke ruangan itu langsung nyamperin pokoknya. Berdua tuh langsung nyamperin gitu. Langsung ngelendot gitu. Apa sih bahasa yang ngelendot? Iya, kayak ngendus gimana sih ya gitu. Kayak pengen ngerti lah. Pengen manja gitu biasanya mereka seperti itu. Nempel gitu betul. ya. Sebenarnya kan ada banyak yang bilang ya kayak ngurusin pet kayak mirip-mirip kayak ngurusin anak gitu. Do you have like ada nggak momen yang buat orang tuh sampai ngomong, ya ampun sampai sebegitunya banget sih, padahal cuma anjing doang gitu. Momennya itu sering dibilang waktu pertama kali kita ngadain ulang tahunnya Kai sama Kimo sih. Jadi ya di 2021 itu lumayan besar kita ngadainnya buat si Kai sama Kimo, dan setiap kali ketemu orang selalu tanya kok sampai segitunya gitu. Maksudnya kan ya quote unquote anjing doang gitu. Tapi karena memang kita sayang ya kita celebrate seperti kayak anak sendiri gitu. Tapi makin kesini saya lihat sih kayak banyak pet owner juga sudah ya kan sering mengadakan kayak ulang tahun buat anak bullnya juga, jadi hal yang common gitu sekarang. Bener gak sih kalau misalkan Alaskan Malamute nih sebenarnya mereka aktif banget, jadi mereka harus kayak keluarin energi, jadi that's the reason why mereka harus kayak diajak jalan atau ngapain kayak main atau apa gitu. Bener banget. Pada dasarnya sebenarnya semua anjing harus dikeluarin energinya sih gitu. Cuma memang Malamute ini harus keluarin ekstra energi lah ya gitu. Jadi makanya setiap hari juga sering saya bawa jogging merekanya gitu. Oke. Karena tadi kan kita udah ngomong ya, katanya kalau show juga dia harus jogging setiap hari, mau show atau nggak show lah ya. Mereka berdua sih kayak Kimo kan suka diajak jalan, kalau nggak naik treadmill. Karena di sini ada jogging tracknya lumayan nih, saya mau ajak mereka berdua ya bareng Kak Rebecca juga. Boleh. Kita ke jogging track. Sekarang kita mau lihat kalau show tuh larinya gimana sih? Penasaran ya. Oke, boleh kita langsung aja ya ke jogging tracknya ya. Kak Rebecca ini kan jogging tracknya luas, jadi kita ajak mereka jalan ya. Iya, kebetulan ini kayak Kimo juga suka banget sama outdoor gitu, apalagi kalau ada taman. Mereka excited banget. Iya sih, tadi kita juga baru datang ke sini udah langsung lari-larian. Ada spesifik mainan nggak yang mereka suka? Mungkin kita bisa praktis karena di sana juga masih luas daerahnya. Kalau si Kai itu lebih suka bola gitu. Kalau si Kimo sukanya kayak kain-kainan. Oke, bola sama kain ya. Ya udah, kita lihat abis ini kita ajak main di sebelah sana ya. Sama Kimo senang banget
dari tadi masih lari-larian terus Happy ya. banget sih. Ini kayaknya jarang ada di Jakarta, di Iya tengah-tengah kota apartemen bisa ada taman Iya, kayak iya. gini. Bener Gitu. sih, makanya Baru kayak lu pertama kali lihat. seneng Betul, banget. mereka juga dari tadi lari-lari happy Iya, banget sih. iya. Oke, sebelum Cici balik kembali nih, aku punya 6 rapid question. Jadi Oke. caranya adalah ketika aku tanya, Hmm? harus langsung jawab, terus langsung alasannya apa. Jadi nggak boleh mikir panjang. Pokoknya Oke. the first thing that comes to your mind itu yang harus dibicarain. Oke? Oke. Pertanyaan pertama, vacation bawa dogi atau titip dogi di pet hotel? Vacation bawa dogi. Kenapa? Karena nggak terlalu percaya sama pet hotel, lebih percaya kita yang ngerawat Oke. sendiri. Kedua, dogi atraktif atau dogi yang kalem? Udah punya dua-duanya. Oke, imbang ya. Imbang Kai sama jadinya. Kimo itu karakternya beda banget. Betul. Ketiga, nongkrong sama temen atau cuddling sama dogi di rumah? Nongkrong sama temen sambil bawa dogi. Iya. Oke, selalu harus ada unsur doginya. Iya. Yang keempat, mending jauh dari dogi atau jauh dari pasangan? Jauh dari dogi. Karena kalau aku bilang jauh dari pasangan nanti kayak gimana Wah, dikasih bahaya ya. Abis ini dipindahin nih dua-duanya. Iya. Yang kelima, apa ras dogi lain yang pengen kamu punya? Pengen punya Bichon sih. Bichon. Lucu soalnya kayak boneka. Lucu ya, iya sih. Mungkin bisa sih kapan-kapan ya, nanti kalau Boleh, dibawa ke sini boleh, lagi, boleh. kita bisa main. Yang terakhir, apa pesan yang pengen disampaikan kepada dog owner atau yang pengen jadi dog owner? Oke, kalau menurut aku buat yang udah jadi dog owner, jangan lupa untuk perhatiin mental health-nya anabul kalian juga gitu. Jadi jangan perhatiin mental health-nya sendiri tapi anabulnya juga. Terus juga jangan lupa untuk ikut komunitas karena pastinya kalau di komunitas kan banyak informasi Iya. yang di-share gitu. Untuk yang belum punya anabul, saran saya adalah riset dulu, ini yang paling penting. Anabulnya misalnya pengen kayak Alaskan Malamute, dicek dulu. Biasanya kayak mereka tuh bisa mengidap penyakit apa aja. Terus kayak apakah mereka perlu di AC apa enggak Iya. gitu. Terus juga kan kita bisa kurang lebih ngukur lah, oh dari sisi financial habisnya berapa, Iya. kurang lebih kayak gitu. Mumpuni nggak nih ya untuk Betul, ketika kita betul. mau, oke ini mereka masih lahir lagi ya. Kalau misalkan mau adopt mereka ya. Betul, Karena betul. itu Penting juga banget kita itu. tanggung jawab kan ya Betul. sama another creature gitu. Betul, jangan sampai kayak habis sudah di-adopt ternyata nggak cocok nih atau sakit atau apa malah Dibiarin, dibiarin lantarin gitu. Nah itu dia tips buat para pet owner atau calon pet owner. Dan pokoknya kalau dari tadi aku perhatiin ngobrol sama Kak Rebecca, tempat tinggalnya itu juga harus friendly ya. Betul. Harus benar-benar kayak bisa membantu juga untuk para pets yang kalian miliki di rumah. Mungkin kalau di sini konteksnya anjing, untuk mereka bisa live well gitu. Betul. Jadi dari tempatnya, suhu ruangan tuh harus ada dicek dan Betul. juga lingkungan yang memadai ya. Especially kalau di sini anjingnya bisa lari-larian gitu ya karena mereka butuh keluarin energi dan mereka juga kelihatan happy banget. Jadi jangan Benar. lupa sesuaiin sama kebutuhan of your pets. See you next time.